diserahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih semua. Shalom, selamat pagi. Secara khusus pertama-tama terima kasih Pak Saulan Sinaga yang sudah mengundang saya untuk sama-sama kita boleh, eee, bersekutu. Eee, ya saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Emil. Saya seangkatan dengan Pak Saulan. Dulu waktu awal-awal kami sama-sama berdoa. Jadi Pak Saulan itu teman doa saya supaya ada persekutuan di Unpad dan Tuhan menjawabnya. Hari ini, tahun-tahun ini bersyukur, senang sekali lihat adik-adik semua boleh, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Saya berjemaat di GKKD Batam yang digembalakan oleh, Bapak Dr. Herlan Simamora. Saya sudah menikah, suami 1, anak 2. Anak saya yang pertama masih melanjutkan sekolah di Korea, anak saya yang kedua sudah selesai sekolah kehidupan dan sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Itu aja mungkin perkenalannya ya. Saya izin share ininya ya, sebentar. Baik, saya, digerakkan Tuhan untuk membagikan ini karena waktu saya baca, kisi-kisinya, sebetulnya saya sudah siapkan sesuai dengan kisi-kisi, tapi beberapa kali, eee, ya Tuhan gerakkan untuk ini ya, menjadi kesayangan Tuhan dan orang tua. Eee, menjadi kesayangan Tuhan itu, tujuan ya. Jadi kita mau belajar prosesnya, tidak hanya sekedar tiba-tiba jadi kesayangan Tuhan dan orang tua, tapi kita mau, apa sih yang dibilang firman Tuhan dalam proses ini, supaya, kita tuh hidup di dunia nggak hanya sekedar, eee, untuk hal-hal yang, eee, selewat aja gitu ya, tapi kita boleh, eee, mencapai sesuatu yang kekal yang Tuhan mau memang kita ada di situ. Kita baca firman Tuhan mungkin bisa minta tolong satu orang, saudara yang boleh membacakannya dari Keluaran 20 ayat 12. Boleh silakan. Baik Bu, saya izin baca ya Bu. Ya silakan. Keluaran 20 ayat 12, begini bunyi firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Eee, ini satu perintah yang, muncul beserta dengan, janji ya. Nanti di Efesus, bisa kita baca, juga. Ini perintah pertama dari Tuhan, sehubungan dengan, relasi antar manusia. Jadi, eee, perintah ini menjadi sangat penting karena perintah ini diturunkan Tuhan sesudah, eee, hubungan, eee, kita dengan Tuhan secara vertikal. Nah, hubungan secara horizontal itu yang pertama adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini menjadi sangat penting karena Tuhan sendiri yang membuat itu penting, bukan kita yang mementing-mentingkan. Tetapi memang Tuhan sendiri yang membuat perintah ini menjadi satu hal yang, sangat penting. Eee, berikutnya di Ulangan juga diulang kembali memang. Hormatilah ayahmu dan ibumu
seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, ini perintah yang disertai dengan janji. Kalau, saudara lihat di, 10 perintah Tuhan, hubungan horizontal antara kita dengan sesama, inilah satu-satunya hubungan yang mengandung janji. Yang lain jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini milik sesamamu, itu hanya perintah, titik. Tetapi kalau ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini satu perintah yang mengandung janji. Saya belum mempelajari lebih lanjut kenapa perintah ini disertai dengan janji. Yang saya mengerti berarti Tuhan memang menempatkan hubungan kita dengan orang tua adalah sesuatu yang penting. Sehingga dia harus sertai perintah itu dengan janji. Supaya kita melakukannya, supaya janji Tuhan itu boleh tergenapi dalam hidup kita. Kenapa juga saya menyampaikan judul menjadi kesayangan Tuhan dan orang tua, bukan menjadi kesayangan Tuhan dan keluarga. Karena itu tadi, hubungan yang pertama Tuhan sematkan dalam perintah itu adalah orang tua kita. Menghormati ayah dan ibu. Karena melalui orang tua kitalah kita hadir di dunia ini. Orang tua kita diberi kehormatan, kita juga diberi kehormatan untuk lahir dalam keluarga yang seperti sekarang ini. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa ayah kita, siapa ibu kita, dan ayah ibu kita juga tidak bisa memilih mau anak yang seperti apa yang dihadirkan oleh mereka di dalam dunia ini. Semua diatur begitu rupa oleh Tuhan supaya masing-masing pribadi eh, menjadi seperti yang Tuhan mau pada satu hari kelak. Ya, salah satu hal juga yang mendorong saya untuk membagikan ini karena ada fenomena sekarang itu ada banyak sekali anak-anak yang begitu berhasil, begitu sukses, tetapi dia lupa dari mana dia berasal. Tetapi dia lupa dari mana segala kesuksesan itu. Betul ada perjuangan anak-anak untuk mencapai kesuksesan itu. Tetapi kita harus ingat, eee, orang tua kita lah sebetulnya yang memberi kesempatan untuk kita menjadi seperti sekarang ini. Kita menjadi sukses, kita menjadi, luar biasa, orang tua kita. Walaupun mungkin latar belakang orang tua kita tidak sehebat pendidikan kita. Walaupun bapak ibu kita barangkali tidak, secanggih, sepintar kita. Ya saya, eee, punya ibu yang, apa ya, selalu pengen up to date gitu. Tapi bagaimanapun tidak bisa dipungkiri memang latar belakang ibu saya bukan yang berpendidikan tinggi. Ibu saya, SMP saja tidak lulus. Tetapi dari seorang, pribadi yang SMP aja nggak lulus, beliau berhasil mendidik 6 anaknya, saya 6 bersaudara, saya anak tertua, menjadi sarjana. Dan kesarjanaan itu, eee, tidak menjamin bahwa ijazah kita di hadapan Tuhan itu lebih tinggi. Saya percaya sekali bahwa ijazah ibu saya itu jauh lebih tinggi daripada ijazah saya yang sarjana di hadapan Tuhan. Karena dari latar belakang orang tua yang tidak berpendidikan tinggi itu, Tuhan menolong ibu saya untuk melahirkan generasi yang jauh lebih baik daripada dia. Dan itu sebabnya, perintah Tuhan sehubungan dengan, hubungan kita dengan sesama itu yang pertama hormatilah ayahmu dan ibumu. Apapun kondisi mereka, siapapun atau bagaimanapun keadaan mereka. Mungkin ada adik-adik yang bilang, "Ya Kakak enak, orang tuanya baik-baik saja. Orang tua saya dong begini begitu begini begitu." Sekali lagi semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi semuanya diatur Tuhan begitu rupa supaya kita boleh menjadi orang-orang yang Tuhan mau. Tadi lagunya, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu." Kita
gampang nyanyiinnya, tapi waktu menjalani proses menjadi seperti Yesus itu tidak gampang. Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit kita hadapi sehubungan dengan ayah dan ibu kita, supaya kita belajar untuk menjalani proses itu. Saya memilih judul ini juga bukan karena saya sudah menjadi orang tua, bukan. Tetapi justru karena saya juga masih menjadi anak dan selalu menjadi anak dari ayah dan ibu saya. Sekalipun sekarang saya sudah punya anak juga. Justru, itu membuka mata rohani saya beberapa waktu belakangan ini, ayah saya sudah dipanggil Tuhan juga, tinggal ibu eee, saya melihat bahwa ternyata orang tua kita itu bukan pribadi yang sulit disenangkan. Ya barangkali ini bukan kondisi ideal juga ya, barangkali ada adik-adik yang sedang bermasalah dengan orang tuanya dan segala macam, tapi saya sudah melewati itu dan saya rasa tidak ada orang tua yang, eee, begitu kejam sama anaknya sehingga hubungannya tidak ingin baik dengan anaknya. Sekali lagi itu proses, semuanya proses. Saya percaya sekali bahwa apa yang terjadi dengan hubungan saya dan orang tua di masa lampau, itu sangat berguna buat saya hari ini. Saya boleh melewatinya dengan baik, walaupun ya agak berdarah-darah sedikit, tapi sekali lagi itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita, kebaikan kedua belah pihak, baik saya dan juga orang tua saya. Dan akhirnya, eee, mengimpartasi seluruh keluarga saya, adik-adik saya, juga keluarga besar saya. Dan saya bersyukur untuk semua proses itu. Dan saya melihat sekali lagi, ternyata orang tua kita itu mudah sekali disenangkan. Sebagai contoh, saya merantau sejak saya menikah. Jadi, bapak saya itu jarang sekali telepon duluan, karena memang bapak saya tentara, jadi mungkin agak kaku ya, sulit untuk, mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya. Jadi seringkali saya yang telepon, harus telepon dulu. Eee, bapak saya cuma bilang nanti, "Apa kabarmu?" Obrolannya sederhana aja, ya mungkin ada cenderung basa-basinya. Begitu telepon ditutup, nanti adik saya pasti laporan, "Bapak senang banget kamu telepon, karena begini 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 begini." Dan itu selalu terjadi, walaupun pembicaraan hanya 2 3 menit saja. Tapi saya belajar dari situ bahwa ternyata orang tua kita itu mudah sekali disenangkan. Ibu saya juga begitu, eee, kalau udah pernah satu kali ibu saya curhat ceritanya, dia telepon sambil nangis-nangis, begini begitu begini begitu. Lalu saya tanggapi dengan santai dan kami berdua tertawa. Terus ibu saya bilang, "Kamu ya, ibu lagi curhat sedih-sedih kok malah ngajak ketawa." Tapi kelihatannya receh, kelihatannya sepele, tapi saya percaya itu dipakai Tuhan untuk, saya dengan ibu saya, dengan bapak saya punya hubungan yang lebih baik. Karena Tuhan rindu melimpahkan segala berkat, segala janjinya kepada kita waktu kita rukun dengan orang tua kita, dengan ayah dan ibu kita. Ada gesekan, ada perbedaan pendapat, itu wajar. Tapi menjadi tidak wajar kalau itu berlarut-larut dan, hati kita menjadi keras. Saya belajar untuk, melembutkan hati saya latar belakangnya sangat keras. Tapi setelah mengenal Tuhan saya belajar untuk, melembutkan hati untuk berbagai persoalan. Misalnya, saya belajar untuk minta maaf duluan, walaupun kelihatannya saya ada dalam posisi yang benar, tetapi saya belajar untuk, merendahkan hati saya dan melembutkan saya menerima proses dan pembentukan Tuhan untuk minta maaf terlebih dahulu. Ternyata itu berguna dalam parenting saya dengan anak saya. Sehingga, waktu kami bermasalah juga, saya dengan anak saya, menurut akal saya mikir, "Saya orang tua dong, harusnya dia yang minta maaf." Tapi saya belajar untuk minta maaf duluan. Dan dengan kata maaf aja itu orang tua kita udah senang banget.
udah merasa, "Oh, anak saya luar biasa." Nggak 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 rumit gitu menyenangkan mereka. Kita lanjutkan, ini ayat, eee, yang menggugah saya yang saya ceritakan tadi, bahwa, Tuhan memiliki, tujuan khusus kenapa kita harus menghormati, orang tua kita. Saya bacakan ya, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Saya coba baca dari, terjemahan firman Allah yang hidup ya. Saya suka membaca Alkitab dari beberapa terjemahan supaya saya boleh lebih mengerti. "Hormatilah ibu bapakmu." Dari 10 hukum Allah, inilah yang pertama yang diakhiri dengan janji. Dan inilah janji itu, bahwa jika kamu menghormati ibu bapamu, kamu akan panjang umur dan hidupmu penuh dengan berkat. Sekali lagi, Tuhan ingin hidup kita tuh baik-baik saja. Tetapi Tuhan tidak ingin kita biasa-biasa aja melakukan prosesnya. Tuhan mau proses yang kita jalani juga kita jalani dengan sangat baik sehingga hasilnya pun luar biasa. Sama seperti kita menempuh, ujian, kita pengen hasil yang terbaik, tetapi tetap kita harus belajar, kita harus menghafal, kita harus latihan, dan segala macam proses yang akan, menyokong janji itu terpenuhi, atau tujuan itu terpenuhi. Nah, begitu juga menjadi kesayangan Tuhan dan orang tua, Tuhan mau kita menjalani prosesnya, karena ini penting. Tujuan Tuhan sebenarnya mengasihi, membuktikan, menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, yaitu supaya kita berbahagia dan panjang umur, dan hidup kita penuh berkat. Tapi jalannya itu, prosesnya itu, yang pertama adalah ini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, saya kesaksian sedikit. Cara saya mendidik anak barangkali agak keras dibanding rekan-rekan seumuran saya. Barangkali terpengaruh oleh latar belakang keluarga saya, terutama bapak saya yang sangat keras, mendidik saya dan adik-adik seperti seorang tentara karena dia tentara. Jadi satu kali saya pernah mengejar seorang anak teman saya, waktu itu dia baru kelas 2 SD. Saya kejar dia ke lapangan sekolah karena, dia tidak suka bekal yang dibawa mamanya. Lalu dia tendang mamanya, lalu dia lari ke lapangan, saya kejar anak itu, saya tarik, anak itu suruh minta maaf sama mamanya. Waktu itu mamanya bilang, udah Mil, nggak usah, biar aja," gitu. Saya bilang, "Nggak bisa, kalau kamu nggak mau mendidik anak ini, biar saya yang mendidiknya. Pasti nggak mau dong anak kita dididik oleh orang lain." Saya paksa anak itu minta maaf, dia minta maaf sambil nangis, nggak apa-apa, yang penting dia minta maaf, baikan sama orang tuanya. Beberapa bulan lalu, saya ketemu lagi dengan anak ini, dan saya ceritakan, kami bercerita, awalnya mamanya yang cerita, kemudian saya ceritakan. Lalu saya tanya, "Kamu sakit hati nggak waktu tante suruh kamu seperti itu? Kamu masih ingat nggak?" "Ingat tante, dan terima kasih karena tante waktu itu memaksa aku untuk minta maaf sama mama. Sekarang aku ngerti, apa yang tante bilang itu, kemarahan tante itu bukan untuk hal yang buruk, tapi membentuk aku untuk jadi pribadi yang lebih baik." Itu, kesaksian yang, membuat saya, eee, apa ya, mencelikan mata rohani saya juga, bahwa hal yang terjadi pada kita di masa lampau, itu sebetulnya berguna. Satu lagi, ini kebalikannya. Jadi waktu itu dia anak sekolah minggu, dia selalu menolak masakan mamanya yang ada sayurnya. Jadi dia nggak suka makan sayur. Waktu itu mamanya bilang, "Tolonglah Kak, beritahu anak saya ini supaya dia mau makan sayur." Jadi saya nasehati dia, dari nasehat baik-baik, dari, ngomong cuma berdua, dari ngomong ajak mamanya, pokoknya saya nasehatin sampai, eee, dia mungkin bosen.
dan tetap dia nggak mau makan sayur. Saya bilang, "Kalau kamu nggak mau makan sayur, nanti pencernaanmu bermasalah, apalagi kamu perempuan. Nanti minta maaf, haidmu susah, begini begitu segala macam." Dia tetap nggak mau makan sayur, sampai akhirnya kami berpisah, beda pulau, dan beberapa bulan lalu juga, tahun lalu lah kalau nggak salah, tantenya bilang, "Kak, itu si A, sekarang kalau haid dia sangat kesakitan, 2 3 hari sakit sekali perutnya. Udah periksa ke dokter ya memang ada sesuatu yang tidak pas di saluran pencernaannya, juga saluran, ya alat reproduksinya, salah satunya memang karena dari kecil pola hidupnya tidak bagus." Eee, itu hal-hal sederhana di mana ada anak yang menghormati, mentaati perintah orang tuanya, ada yang tidak. Baru terasa jangka panjang. Proses itu akan menghasilkan buah pada saat yang tepat. Dan pada saat buah itu kita nikmati atau buah itu manis atau asam atau pahit, itu kan kita yang merasakannya. Bukan orang yang memberi nasihat, tetapi kita yang merasakannya. Nah, begitu juga dengan perintah untuk menghormati ayahmu dan ibumu, ini suatu perintah yang penting supaya kita, sebetulnya kita yang disasar Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan sama kita, menjadi kesayangan Tuhan itu dari awal tuh kita tuh udah jadi kesayangan Tuhan. Cuma Tuhan mau supaya, kualitas kesayangan Tuhan itu muncul. Caranya bagaimana? Menghadirkan kita di bumi ini melalui ayah dan ibu. Ada banyak orang bilang, eee, ayah dan ibu itu adalah, perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Dan Tuhan mau supaya kualitas kesayangan itu ada pada diri kita melalui proses yang kita lalui untuk hidup bersama ayah dan ibu kita. Mentaati apa yang, eee, ayah dan ibu kita perintahkan. Saya pikir tidak ada ayah dan ibu yang mengajarkan kita hal-hal yang buruk, sekalipun barangkali ayah dan ibu kita belum mengenal Tuhan. Apalagi kalau ayah dan ibu kita sudah mengenal Tuhan. Kita harus belajar taat kepada mereka. Karena ketaatan kita kepada Tuhan menjadi sepertinya sia-sia kalau kita tidak mentaati ayah dan ibu kita. Adik-adikku jangan lupa, ayah dan ibu kita itu pasti bangga banget waktu adik-adikku masuk Unpad, universitas negeri. Wah, itu bangga banget. Dia pasti cerita sama saudara-saudaranya sekampung, "Anakku masuk Unpad." Wah, itu pasti bangga banget. Nah, lanjutkanlah kebanggaan ayah ibumu itu dengan memberikan hasil yang terbaik. Saya ingat waktu saya keterima di Unpad, itu bapak saya motong kambing dan ngundang teman-teman saya, ngundang saudara-saudaranya, saking senangnya. Tapi saya lalai untuk memberikan yang terbaik, melanjutkan kebanggaan itu. Boleh tanya Pak Saulan, nilai saya tidak terlalu baik. Karena apa? Karena saya terlalu banyak main. Ya saya harus akui sebetulnya jurusan itu bukan jurusan yang saya sukai, tapi bagaimanapun Tuhan punya rencana untuk saya masuk sana. Dan waktu saya sadari bahwa saya, apa, kurang baik, memberikan hasil dari kebanggaan orang tua saya itu, ya saya belajar untuk, apa ya, remedial lah ya, dengan hal yang lain. Saya belajar untuk menghormati ayah ibu saya, menyenangkan mereka, secara khusus di masa-masa tuanya, saya belajar untuk menyenangkan mereka. Saya percaya ayah ibu kita di usia yang sudah ya mungkin lewat 50, 60 udah nggak banyak kok keinginannya, udah nggak aneh-aneh. Ibu saya juga udah kalau ditanyain, "Bu mau makan apa? Kita makan enak begini begini." "Alah ibu mah makan sama, telur ceplok juga udah nikmat kalau sehat." Mereka cuma pengen sehat. Tapi saya belajar, eee, seringkali, apa ya, orang tua kita itu seperti berbohong. Karena mereka nggak mau anaknya susah, apalagi masih kuliah. Misalnya, "Mak, ayo kita makan," atau, "Pak, ayo kita makan ke sana ke sini." "Dari mana uangmu?" "Udahlah nggak usah, makan ini aja enak." Mungkin sebenarnya mereka pengen, tapi mereka sedikit berbohong karena mereka tahu kondisi anaknya. Dan satu saat nanti kalau kalian sudah sukses, sudah berhasil, jangan lupa, perlakukan ayah dan ibumu dengan baik. Karena
tidak ada kesenangan lagi setelah mereka meninggalkan dunia ini. Saya percaya sekali, apa, adik-adik semua pengen sukses, pengen banyak uang, pengen dihormati orang. Semua itu bisa saja Tuhan kasih. Tapi sekali lagi jangan lupa, di situ andil ayah dan ibumu sangat besar. Jadi jangan lupakan mereka. Sebelum engkau berkeluarga, biarlah ayahmu dan ibumu menjadi prioritas hubunganmu dengan sesama manusia. Sesudah berkeluarga itu bisa lain lagi. Tetapi selagi waktunya ada, senangkanlah ayahmu dan ibumu. Barangkali tidak dengan harta kita, tapi dengan ketaatan kita, dengan kasih kita, dengan perhatian kita. Kalau kita yang merantau, teleponlah sekarang udah teknologinya udah canggih, video call. Kalau yang nggak pernah bilang rindu sama mama sama bapaknya, bilang rindu, oh itu menyenangkan sekali. Ya anak saya dulu kuliah di Bandung juga ya, dia merantau juga. Dan kami biasakan untuk telepon tiap hari. Jadi sekarang waktu dia di luar negeri pun, kami biasakan telepon tiap hari. Mungkin tidak harus ada hal yang penting, hanya sekedar nanya, "Kamu sudah makan belum? Mama lagi ngapain?" Sekali lagi nggak panjang-panjang, tapi akhirnya itu membangun kualitas hubungan kami. Hal-hal yang kecil itu akhirnya membangun kualitas hubungan kami. Ya saya bersyukur karena sekali lagi, hal-hal yang dahulu, proses itu saya nikmati sekarang. Hubungan saya dengan orang tua, hubungan saya dengan, anak saya, itu menjadi berkat yang luar biasa. Seringkali itu menjadi, kelegaan, penghiburan waktu saya menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Itu menjadi sesuatu yang menolong saya untuk tetap melihat dan mengalami kebaikan Tuhan melalui ayah saya, ibu saya, atau anak saya. Ibu saya pernah bilang begini, "Ibu bersyukur anak-anak berlomba-lomba mengasihi ibu." Padahal kami kami ya karena mungkin sudah biasa, jadi nggak terlalu besar effort yang kami lakukan untuk menyenangkan ibu saya, paling hanya telepon atau kalau ibu ulang tahun, ya pesankan mie goreng atau kalau Tuhan, berikan, eee, rezeki lebih, kami transfer, ya tapi kami biasakan saya dengan adik-adik saya untuk rutin setiap bulan, nggak usah besar, eee, jumlahnya untuk mentransfer ke ibu saya. Dulu saya awal-awal, eee, menikah hanya 100.000, 200.000 udah senang. Malah mertua saya itu ditabung, uang yang kita transfer itu ditabungnya. Jadi waktu, eee, apa, kami perlu sesuatu yang mendesak dan tidak ada uang, mertua saya tuh bilang, "Ini ada uang mami, ini uang uang dari kamu juga." Wah, terharu banget gitu ya. Mereka tuh, tidak mengharapkan pemberian kita, tapi waktu kita, eee, sadar diri, tahu diri, itu justru membuat mereka jadi semakin, "Wah, ini anak saya luar biasa." Mungkin saudara nggak pernah lihat orang tua saudara menangis. Tapi percayalah, mereka pasti terharu waktu mendapat, eee, perhatian dari saudara. Entah itu hanya berupa ungkapan kasih atau pemberian-pemberian, ya kasih tanpa pemberian itu juga, halu ya, ngomong mengasihi-mengasihi tapi tidak pernah memberi, ya sesuatu yang kurang pas itu. Ya, sekali lagi, eee, ada kepentingan Tuhan memberkati kita waktu perintahnya ini datang. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia kualitas orang-orang yang dipilihnya, kualitas orang-orang yang disayanginya. Nggak ada untungnya juga sih sebetulnya Tuhan mengasihi kita, atau menyayangi kita, atau kita jadi kesayangan Tuhan, nggak ada untungnya. Tuhan tetap mulia, tetap luar biasa. Tetapi Tuhan berkepentingan supaya kita beruntung dan berhasil di muka bumi ini. Caranya bagaimana? Hormati ayahmu dan ibumu. Saya, sangat terberkati ada satu saudara seiman, dia belum menikah, pekerjaannya baik, tapi waktu tahu mamanya sakit,
Dia resign dari pekerjaannya, pulang kampung, dan merawat mamanya sepenuh waktu. Dia jemur mamanya, mandiin, dia ganti pampersnya setiap hari, pokoknya dia rawat sepenuh waktu, setiap hari. Waktu akhirnya mamanya dipanggil Tuhan, satu kesaksian dia bilang, "Saya tidak menyesal, saya tidak terlalu bersedih, saya puas merawat mama saya. Kalaupun ada hal yang sepertinya menjengkelkan dari mama saya percaya, dulu juga saya menjengkelkan buat mama saya, buat orang tua saya. Dulu waktu kecil, mama saya juga yang mandiin saya, yang cebokin saya. Jadi waktu saya diberi kesempatan untuk melakukan itu kepada orang tua saya, itu kehormatan besar. Saya puas merawat mama saya. Dan itu menjadi berkat luar biasa buat saya. Waktu, bapak saya sakit, saya ya, jarang-jarang pulang ke Bandung, tapi kalau saya pulang ke Bandung, saya usahakan saya rawat bapak saya. Jadi tercatat saya itu anak yang paling banyak rekornya mendapat jackpot dari bapak saya. Itu istilah adik saya untuk, apa ya, saya membersihkan atau kami kebagian membersihkan, orang tua saya. Misalnya bapak saya kencing di mana-mana, saya kebagian membersihkan itu beberapa kali, atau mohon maaf buang air besar di mana-mana, saya kebagian membersihkan beberapa kali. Jadi waktu, orang tua saya dipanggil Tuhan, ada kesaksian dalam hati saya bahwa saya puas merawat orang tua saya. Saya tidak panggil, babysitter atau, bukan baby ya, orang tua, merawat orang tua, perawat. Kami sepakat tidak panggil mereka walaupun, untuk hal-hal medis kami bisa panggil perawat, tapi untuk, yang merawat sehari-hari, eee, kami ingin merawat sendiri. Dan ya secara pribadi saya puas, merawat bapak saya. Adik saya, ada satu adik saya perempuan, dia, pembersih gitu ya, jadi dia, enggak, ya dipaksa-paksa juga dia nggak bisa untuk, bersihin bapak saya. Tapi akhirnya dia menyadari dan dia menyesal sekali waktu bapak saya nggak ada, cuma cuma saya dia bilang ya, yang belum pernah bersihin orang tua saya. Dan, itu menjadi penyesalan dia yang sangat dalam, sehingga kami saudara-saudaranya harus menolong dia memulihkan rasa bersalahnya. Dan Tuhan berkemurahan untuk akhirnya memulihkan dia. Ya, sekali lagi ada hal yang barangkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Tapi apapun kondisinya, seburuk apapun kondisinya, percayalah itu diizinkan Tuhan supaya, kita boleh dibentuk Tuhan untuk menjadi orang-orang yang, berbahagia, panjang umur, berhasil, beruntung di muka bumi ini. Ini ada gambar saya ambil dari Facebook. Langkah praktis yang sangat sederhana. Karena umur ibumu belum tentu lebih panjang dari waktu sibukmu. Hati-hati, kita semua sibuk. Tuhan tidak memanggil kita untuk sibuk. Tuhan memanggil kita untuk berbuah. Salah satu buahnya adalah berbakti kepada orang tua. Jangan lupa mengobrol dengan orang tua. Ingatlah bahwa dulu waktu kita masih kecil, belum bisa ngomong yang jelas, merekalah yang paling suka mengajak kita berbicara, sejak kita belum mengenal kata. Yang udah lama nggak telepon mama papanya, telepon. Say hello, ungkapkan kasih. Hari lepas hari lakukan, mungkin awalnya kaku, tapi lakukan terus. Karena satu saat itu menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa dipakai Tuhan. Kalau yang udah lama nggak kunjungin orang tuanya, mari kunjungi orang tuanya. Bawa buah tangan, bawa oleh-oleh, menyenangkan mereka. Pasti nanti juga balik lagi ke kita kok. Kalau saya dengan suami saya, mau pulang misalnya ke Batam, terus ngasih amplop lah ya, ngasih angpau buat orang tua saya, nanti balik lagi, dia kasih anak-anak saya, orang tua saya itu kasih lagi ke cucu-cucunya. Ya balik lagi ke kita kan. Itu, itu siklus yang, sepertinya sepele, tapi itu siklus dibuat Tuhan untuk satu, sekali lagi, kita, sebetulnya untuk kita. Tuhan mau kita bahagia, berhasil, beruntung di muka bumi ini. Jadi jangan lupa ngobrol dengan orang tua kita.
Dan jangan bosan kalau orang tua kita mengulang-ulang cerita-cerita yang lampau. Adik saya yang laki-laki pas di bawah saya suka menyela. Jadi kalau bapak saya cerita yang udah berulang-ulang diceritakan, dia bilang, "Pak, kayaknya Bapak udah cerita ini puluhan kali deh. Rupanya menyela seperti itu salah banget." Itu ternyata mematikan fungsi, otak bicara di saraf orang tua kita yang sudah tua. Jadi kalau orang tua kita mengulang-ulang apa yang dia ceritakan, jangan di-stop, nikmati saja. "Oh gitu ya Pak, oh gitu ya Mak." Tanggapi saja. Karena barangkali hanya memori itu yang dia ingat. Bapak saya tuh suka cerita mengulang-ulang. Saya, ya karena saya anak kesayangannya, saya suka dengerin di samping dia tanpa komentar, tanpa seperti adik saya tadi menyela. Saya cuma bilang, "Oh gitu ya Pak? Oh oh." Nanti, ngobrolnya itu bakal berlanjut dan orang tua yang sudah sepuh, kalau diajak ngobrol itu otaknya berfungsi dengan baik. Justru kalau orang tua nggak banyak bicara, itu lama-lama dia nggak bicara sama sekali. Itu bukan bohong, itu kejadian dengan orang tua saya. Jadi waktu tidak ada orang yang mendengarkan dia, tidak ada orang yang mengajak ngobrol dia, asli dia nggak mau bicara. Dipaksa-paksa pun nggak mau bicara. Paling cuma, wah udah gitu, menyesal sekali adik-adik saya itu. Jadi sekali lagi jangan lupa ngobrol dengan orang tua. Ini saya ambil dari Facebook juga, mohon maaf kalau gambarnya seperti ini. Yang seperti saya bilang tadi, ijazah SD ibuku tetap lebih tinggi dari ijazah sarjanaku. Jadi sekali lagi, permuliakan orang tuamu. Setinggi apapun pendidikanmu, setinggi apapun kedudukanmu nanti, kalau tanpa ibu dan bapakmu, itu nggak akan kita sampai di posisi itu. Saudara boleh, cari tokoh-tokoh dunia, mana yang tidak mempermuliakan ibunya. Semua orang-orang yang berbahagia, yang sukses, yang beruntung, yang berhasil, pada umumnya mereka sangat menghormati bapak ibunya, sangat memuliakan bapak ibunya. Karena janji Tuhan begitu. Janji Tuhan, eee, untuk kita, Dia menjadikan kita tuh nggak iseng, nggak asal jadi, bukan barang KW. Apapun kondisi kita ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan secara pribadi Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa kita ini anak kesayangan Tuhan. Dengan apa? Dengan sekali lagi, menjadi anak dari orang tua kita yang berbakti. Tidak ada hal yang kebetulan yang, eee, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, eee, perintah ini penting. Saya ingat dulu, Pak Saulan pernah pernah, eee, cerita ya, Pak Saulan itu kan seneng ngobrol, kalau dia sangat menyayangi mamanya. Jadi no wonder kalau hari ini dia berhasil, no wonder kalau hari ini dia jadi orang yang, berbahagia. Ya, Pak Saulan berbahagia ya, karena, eee, dia menjalani proses untuk menjadi kesayangan Tuhan dan kesayangan orang tua dalam hidupnya. Sekali lagi, jangan lupa ngobrol sama orang tuamu. Sekali-sekali bilang terima kasih. Peluk. Kadang-kadang orang Batak susah ya, agak kaku ya. Tapi syukurlah orang Batak sekarang kayaknya nggak gitu juga lah ya. Banyak kok yang ini, yang apa, eee, akrab, hangat dengan orang tuanya. Ya mungkin sisa-sisa zaman kami lah ya, orang Batak itu kaku. Saya bukan orang Batak, tapi, saya banyak bergaul dengan orang Batak dan banyak diberkati oleh orang-orang Batak. Terakhir, mungkin saudara udah pernah, apa ya, mmm, udah sering denger ya, lagu yang fenomenal tahun lalu, Uju di Ngolukon. Wah, itu filmnya ngeri-ngeri sedap ya.
Saya sangat terharu dengan syairnya. Mungkin adik-adik udah tahu lah ya, saya bukan orang Batak jadi mohon maaf kalau, tidak terlalu fasih melafalkan, kata-katanya, tapi artinya luar biasa. "Anak-anakku jantung hatiku," katanya, "bersabarlah anakku, bersabarlah putriku untuk mengurus aku." Itu lagu ungkapan orang tua buat kita. "Sudah tua aku, sudah jalan pun harus dipapah, makan harus disuap, mandi harus dimandikan karena ada sakitnya. Karena tidak ada gunanya lagi apa yang kau lakukan itu, mau semewah apapun, semahal apapun, semeriah apapun, kalau aku udah nggak ada di dunia ini. Nggak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya kalian persiapkan hal-hal yang indah jika aku sudah mati. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik selama aku masih hidup. Lakukanlah hal-hal yang baik selama orang tua kita masih hidup. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai waktu di peti matinya kita menangis meraung-raung. Aku belum ini, Mak, aku belum itu, Pak, aku belum ini, Mak. Jangan, nggak ada gunanya. Jadi mumpung mereka masih ada, mari lakukan yang baik untuk orang tua kita. Dan bagi orang tua kita, apa yang kau lakukan itu menjadi meterai keberhasilannya di hadapan Tuhan untuk mendidikmu jadi orang yang takut akan Tuhan. Keinginan orang tua kita hanya satu, kita tuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Waktu itu tercapai, senangnya luar biasa. Papi mertua saya bilang, dia senang sekali waktu tahu suami saya melayani Tuhan. Suami saya berhasil dalam studinya. Dia, dari ITB, bangga banget mereka. Tapi lebih bangga lagi waktu anaknya melayani Tuhan. Jadi sempurnakanlah kebanggaan orang tuamu waktu kau masuk Unpad dengan kau melayani orang tuamu pada masa tuanya. Jangan lupa janji itu berlaku waktu engkau taat dan hormat kepada orang tua. Itu aja, terima kasih untuk kesempatan ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Terima kasih karena Tuhan menghadirkan kami di dunia ini melalui orang tua kami. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak menghargai mereka, tidak memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh mentaati firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Roh Kudus yang baik dan lembut, tolong terjemahkan dalam batin kami masing-masing. Supaya hidup kami di dalam Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan orang tua kami. Sehingga kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Berkati orang tua kami Tuhan, kalau mereka masih ada di bumi ini, karuniakan kesehatan kepada mereka. Tolong mereka Tuhan menjalani masa-masa tuanya. Biar mereka juga semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Dan biar mereka bangga, kami boleh jadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Karena kami tahu itu menyenangkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga adik-adikku, rekan-rekan di persekutuan Unpad ini Tuhan. Supaya oleh kemurahan Tuhan kami semua boleh menjalani proses menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan orang tua. Kami tahu masing-masing kami punya kesempatan yang sangat besar untuk menyenangkan, melayani orang tua kami. Karena itu tolong kami sejak hari ini Tuhan, melayani orang tua kami menjadi, anak kesayangan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih, segala hormat pujian bagi nama Yesus, Kepala Gereja, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.